Oke, terima kasih telah klik video ini. Jumpa lagi dengan channel Infotech, berbagi solusi seputar permasalahan smartphone. Baik teman-teman, di tanganku ini sudah ada HP Poco X3 Pro. Kondisi atau kendalanya adalah HP ini mati total ya. Kronologi dari pemilik HP-nya, HP ini habis terkena air atau terjebur ke dalam air ya. Dan saya cek menggunakan USB detector itu ampernya tidak naik sama sekali atau 0,0 ya. Ini di nomor 1 ini, dan ini sebagai perbandingan menggunakan HP normal seharusnya ampere itu bisa naik di 1,7 atau 1,8 ya, intinya di atas 1 ampere. Dan memang untuk HP-nya ini mati total. Di konten ini saya diminta oleh si pemilik HP ini hanya untuk melakukan pembersihan atau pencucian ya, karena si pemilik HP ini berkeyakinan karena pada saat HP-nya terjebur itu langsung dimatikan atau di off kan, jadi dengan dibersihkan saja harapannya itu masih nyala ya. Dan saya disclaimer untuk konten kali ini mungkin saya tujukan untuk teman-teman yang menghadapi masalah HP-nya terkena air ya, di semua tipe mungkin langkah yang bisa teman-teman lakukan ya, namun tidak menjamin pasti nyala ataupun berhasil. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya ya, dan terlihat jelas di sini kasusnya itu karena terkena air itu bekasnya masih terlihat banyak ya, dan memang harus wajib kita bongkar karena kasus air itu pasti hardware ya. Karena pada dasarnya untuk HP yang terkena air itu tidak sesederhana dibersihkan saja ya teman-teman. Ini juga sedikit saya jelaskan, karena untuk baterai tanam walaupun HP-nya itu di off kan, itu baterai masih tertancap ke mesin. Jadi potensi untuk short atau konslet itu tentunya sangat tinggi. Namun kita hanya mengikuti saja di awal sesuai permintaan si pemilik HP ini ya, minta dibersihkan saja. Oke, langsung saja kita buka penutup belakangnya. Ini untuk bautnya sudah saya lepas, bagian masih tertinggal satu ini ya. Jadi mungkin jika kawan-kawan menghadapi HP-nya terjebur air ya, mungkin bisa dilakukan cara seperti ini terlebih dahulu ya, yang paling mudah, paling ringan terlebih dahulu sebelum jauh melangkah ke yang lain-lain. Dan di sini sudah terlihat nampak ada korosi ya di bagian sekitaran soket baterai. Ini harus saya lepas. Nah, ini yang saya maksud tadi ya, walaupun HP-nya itu keadaan off atau di power off ya langsungan ketika terkena air, itu tidak menjamin HP-nya tidak korosi atau konslet ya, karena soket baterai itu tetap tertancap ya, maaf, karena HP ini baterai tanam. Beda mungkin dengan HP yang baterainya bisa langsung dilepas, itu walaupun terkena air minim konsletnya. Oke, kita harus melepas semua soket yang masih terkoneksi ini, dan kemudian juga akan mengangkat mesin karena posisinya itu tidak tersiram ya, atau tidak kehujanan tapi tercebur, jadi potensinya untuk korosi pasti sampai ke bagian belakang. Ini masih ada baut, kita akan lakukan pencucian atau kita akan sikat sampai bersih yang terlihat bercak atau korosi ini ya. Nah, ini saya lepas. Untuk fleksibel penghubung juga masih terdapat sisa-sisa air, ini harus kita bersihkan atau kita keringkan ya teman-teman. Ini slot SIM-nya belum terbuka di si Poco X3 Pro ini. Memang setiap kasus terkena air itu pasti beda-beda ya, tingkat kerusakan dan tingkat kesulitannya. Nah, di sini terlihat di bagian pojok di atas ini juga terdapat korosi ya teman-teman. Itu terlihat warna putih itu, jadi wajib nanti kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, ini saya dekatkan agar teman-teman bisa melihat. Oke. Untuk proses pembersihan bisa langsung sikat saja, teman-teman bisa menggunakan tambahan thinner. Biasanya kalau tidak ada thinner, saya menggunakan minyak kayu putih ya, intinya bukan air lah. Untuk pencucian ini harus menggunakan thinner atau minyak kayu putih yang sering mudah didapat teman-teman. Nah, ini bagian soket baterai terlihat nampak cukup banyak ya korosinya, karena aliran daya dari baterai itu tetap tertancap di bagian soket baterainya ini. Ini soket-soket juga wajib teman-teman bersihkan. Biasanya di sela-sela soket ini pasti mengalami korosi ya. Ini soket kamera saya lepas semua, kita fokus di HP-nya saja, dan juga di papan bawah ini teman-teman juga wajib cek, karena di bagian soket charger itu biasanya juga terjadi korosi, karena
masih ada aliran daya dan harus wajib teman-teman bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, kita bisa bantu menggunakan hot gun ya, atau blower untuk melakukan pemanasan atau pengeringan di bagian kaleng-kaleng yang tidak kita bongkar seperti ini. Sebenarnya baiknya atau bagusnya itu semua kaleng ini bisa dilepas ya teman-teman, namun memang untuk perlakuan itu harus dengan persetujuan si pemilik HP, karena ini beliau menginginkan hanya dibersihkan saja dan dicoba nanti nyala atau tidak itu untuk pengerjaan selanjutnya itu menunggu persetujuan dari si pemilik HP ini. Intinya kita usahakan atau kita upayakan terlebih dahulu semua yang terlihat korosi ataupun ada mesin yang kotor itu harus kita bersihkan airnya sampai dia benar-benar kering. Kalaupun ada masih air, biasanya dengan kita blower seperti ini bisa menguap ya, itu artinya kering. Dan juga papan bawah juga wajib teman-teman bersihkan, atau opsional ya kalau dipanaskan itu, karena mungkin teman-teman tidak memiliki blower atau hot gun. Dan di sini saya lihat, saya menemukan juga di soket baterainya itu sendiri juga ada korosi ya, atau putih seperti ini, harus teman-teman bersihkan terlebih dahulu ya. Ini di fleksibel on off itu juga terjadi korosi, ini juga sudah bersih, dan selanjutnya akan kita tes. Oke, setelah dirasa korosi yang terlihat sudah bersih atau sudah tidak ada korosi yang dari luar ya, walaupun kaleng belum kita bongkar, karena kita sebenarnya juga harus memastikan ya, barangkali karena memang untuk terkena air itu tingkat air yang masuk itu berbeda-beda. Jika kasusnya ringan, mungkin dengan pembersihan atau pencucian seperti ini biasanya HP juga sudah bisa nyala. Namun di beberapa kasus lain, jika kasus short atau konsletnya itu berat, tentunya dia tidak akan nyala ya. Sepintas secara kasat mata di sini sudah bersih ya teman-teman, untuk mesin bagian atas, kemudian baterai secara fisik juga tidak ada. Untuk LCD-nya langsung saja kita tes lagi apakah ampernya mau naik atau sudah ada perbedaan tanda ya. Ini saya posisikan seperti semula untuk soket penghubung papan bawah dan juga soket LCD, walaupun untuk modul kamera itu memang belum saya pasang semua ya, itu bisa menyusul ya. Oke, ini soket baterai, kemudian ini soket fleksibel fingerprint ya. Oke, kita coba menggunakan USB detektor, dan ternyata hasilnya di sini nihil ya teman-teman. Itu artinya setelah kita bersihkan tidak menjamin HP ini memang langsung nyala. Namun teman-teman tetap bisa mencoba cara ini ya, karena sudah seperti yang saya jelaskan, mungkin di beberapa kasus yang lebih ringan itu dengan dibersihkan saja nyala. Nah, dengan kondisi seperti ini memang untuk kasus terkena air atau tercebur ke dalam air itu tidak sesederhana itu ya. Jadi tentunya kita harus lebih cek mendetail dari mesinnya, karena tentunya HP ini masih mati total dan mengalami short atau konslet. Kita harus bisa mengecek ke bagian kaleng-kaleng ini, kadang itu bisa short di beberapa kapasitor ataupun IC power ataupun komponen yang lain ya. Jadi untuk faktornya itu masih banyak, kita harus menelusuri lebih detail lagi. Dan untuk kasus selanjutnya atau pengerjaan selanjutnya, tentunya saya menunggu terlebih dahulu dari si pemilik HP apakah mau lanjut atau tidak, karena itu nanti akan juga berhubungan dengan biaya ataupun budget ya. Nah, tingkat parah atau kesulitannya itu berbeda-beda. Oke teman-teman, untuk konten kali ini saya rasa cukup ya. Mungkin jika nanti ada konten lanjutan tentunya akan saya buatkan di next video. Sampai jumpa, semoga konten kali ini bisa bermanfaat atau bisa menjadi referensi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.